Tapi yang terbaru ini ada rekomendasi bahwa 3 bulan setelah vaksin yang kedua sudah bisa dilakukan booster gitu. Jadi kalau kita sudah melakukan booster itu harapannya tadi kan sudah dokter bilang untuk maintenance menjaga kondisi tubuh kita supaya kesiapan itu lebih panjang ya dokter. Antibodinya lebih kuat, istilah lebih cepat responnya ya, lebih efektif untuk melawan infeksinya kalau terinfeksi. Oke. Nah dokter, untuk booster sendiri apakah harus yang sejenis atau harus berbeda jenis terus? Karena ini saya sendiri yang di lapangan ini dokter ya, masyarakat tuh wah nanti kalau campur-campur obatnya berbahaya dong buat badan kita, ini gimana dokter? Ya. Jadi memang memang itu sudah ada vaksin yang jenisnya untuk booster yang kayak homolog sama heterolog ya istilahnya ya, dokter, ya. Jadi homolog itu vaksin boosternya sama atau sesuai dengan vaksinasi ke-1 sama keduanya. Kemudian untuk yang heterolog itu memang dibuat memang bisa untuk berbeda antara vaksin yang 1 keduanya, vaksin primer atau vaksin 1 keduanya. Yang untuk heterolog ya itulah Moderna ya. Moderna itu bisa berbeda. Homolog itu yang Moderna izin. Oh iya. Moderna insyaallah. Oke, siap. Okay. Baik, jadi pada prinsipnya sebenarnya apapun boosternya ya, jadi semua vaksin ya itu semua baik ya, intinya di situ. Jadi kita sekarang nggak usah lagi membandingkan saya mau yang nggak ada efek sampingnya, saya mau yang katanya orang-orang nih Moderna nih banyak efek sampingnya, saya mau yang lebih bagus. Saya mau yang enak, yang nggak ada efek samping, nggak usah. Jadi prinsipnya kita lakukan aja, kita lengkapi imunisasi kita dengan vaksin yang tersedia, dokter ya. Betul, dengan vaksin yang tersedia dan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Karena untuk penentuan vaksinnya, termasuk ketentuan untuk boosternya jenisnya apa, itu sudah melalui penelitian pastinya. Kalau sudah keluar rekomendasi itu pasti sudah melalui banyak penelitian itu. Sudah sangat baik ya dokter. Betul, ya. Itu. Ya dokter, tadi bicara tentang kalau Moderna itu lebih berat gitu, setelah vaksin tuh keluhannya lebih banyak gitu. Apakah itu memang itu namanya efek samping obat ya dokter ya, atau gimana? Memang apakah vaksin harus menimbulkan efek samping seperti itu dokter? Iya, jadi untuk vaksin sebenarnya tidak hanya vaksin saja yang bisa menimbulkan efek samping. Jadi makanan pun bisa ada efek sampingnya ya. Jadi makan terlalu banyak ini ya ada efek sampingnya. Apapun zat yang masuk ke tubuh kita pasti akan menimbulkan efek samping. Obat-obatan ada efek samping ya. Jadi efek samping itu efek yang bisa terjadi setelah tubuh terpapar oleh zat tersebut ya, entah makanan, obat ya. Dan efek samping itu bisa diprediksi ya. Untuk efek samping obat termasuk efek samping vaksin ya, itu sudah disesuaikan, diminimalisir dosisnya untuk menghindari mengurangi efek samping, tapi imunitas, kemampuan kekebalannya tetap optimal. Ya, jadi itu juga sudah melalui penelitian untuk terkait dengan dosis untuk minimal efek samping dan optimal dari kekebalan tubuh yang terbentuk. Jadi dan tidak semua vaksin itu akan terbentuk efek samping. Jadi efek samping itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Dan bukan berarti kalau tidak terjadi, itu tidak terbentuk kekebalan. Itu yang dikhawatirkan kan dengan masyarakat ini udah vaksin yang itu izin. Kalau yang AstraZeneca tuh bikin badan pegel-pegel gitu, demam gitu. Berarti itu yang lebih baik, yang paling baik gitu. Berarti vaksinnya ntar pakai yang Astra aja gitu. Enggak ya dokter ya? Enggak, ya. Jadi sama kalau mau di imunisasi bayi ya. Jadi ada
untuk yang vaksin DPT itu kalau ya. nggak demam nggak maju nanti ya. Nah, itu ya seperti atau ada yang BCG ya kan kadang ada terbentuk nih ada terbentuk ini apa tanda BCG. Nah, kalau nggak terbentuk nih berarti nggak terbentuk semua. Nah, nggak jadi kan nggak ya. Jadi efek samping itu adalah efek yang bisa terjadi tapi bisa juga tidak terjadi dan bukan berarti tidak terbentuk kekebalan. Oh ya, ini berarti masyarakat harus digaris bawah ini ya. Tidak ada efek samping di tubuh itu bukan berarti kekebalan tubuh tidak terbentuk. Ya, baik dokter. Ya, kalau yang wajar-wajar gitu, kalau efek samping dari vaksin COVID sendiri apa sih dokter yang bisa ditimbulkan? Ya, dari ada beberapa penelitian memang yang sebagian besar itu efek samping yang terjadi sekitar 70% itu adalah nyeri di bekas suntikannya. Ya, nyeri di bekas suntikannya dan ada 50% kurang lebih ada bisa terjadi demam. Ya, yang sering malah yang dikeluhkan yang lebih ini ada demam. Jadi sebagian besar biasanya efek samping yang timbul akibat vaksin adalah efek sampingnya ringan. Ya, jadi tinggal penanganannya. Seumpama kalau nyeri kita bisa bantu dengan kompres es ya, kompres es di tempat yang nyerinya itu. Bukan kompres hangat ya dokter kompres es ya, karena beberapa kan memang itu pakai kompres hangat. Kalau kita ya di kesehatan mestinya memang kompres dingin supaya karena ini proses radang ya dokter ya. Untuk fase akutnya dikompres dengan dingin. Untuk awalnya. Nanti kalau mama nyerinya bagaimana? Kalau nyeri sekali ya, atau nyeri sekali bisa diminumkan paracetamol. Jadi paracetamol selain punya efek penurun panas, dia punya efek untuk mengurangi nyeri juga. Memang tidak menghilangkan 100%, tapi bisa mengurangi keluhan yang terjadi. Pada prinsipnya sebagian besar efek samping dari vaksin ini ringan sebagian besar gitu ya. Oke. Nah dokter, kemudian apabila waktu vaksin dosis 1 dan dosis 2 itu timbul kipi yang lumayan, menurutkan beda-beda persepsi ya dokter ya, jadi timbul kipi gitu, kemudian apakah boleh melakukan vaksin selanjutnya dokter? Ya. Jadi kipi yang terjadi kita akan evaluasi juga. Kalau kipinya masuk ke kriteria kipi yang ringan bisa dilakukan, tetap dilanjutkan. Tapi kalau kipinya yang berat ya kita bisa tergantung nanti dari penilaian dari dokternya ya, jadi bisa tetap dilakukan tapi dilakukannya di tempat pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan yang lengkap seperti rumah sakit. Cuma kalau memang ada yang berat sekali seperti terjadi anafilaktik ya, itu anaknya habis disuntik pingsan, memang itu sudah kontraindikasi, kita tidak lakukan lagi. Tapi kalau memang habis disuntik merah-merah tapi orangnya masih bisa jalan-jalan, itu masuk masih ringan ya tetap bisa kita lakukan. Tapi untuk yang habis ada kipi di vaksin sebelumnya, tetap kita mungkin butuh perhatian lebih ya pada saat di vaksin kedua. Jadi mungkin kita harus lebih waspada jika terjadi, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi reaksi alergi di pelaksanaan ya dokter ya. Ya dokter, nah pertanyaan lagi, apakah booster perlu dilakukan secara terus-menerus dokter? Ya, itu untuk saat ini sebenarnya masih dalam penelitian. Jadi termasuk ini kalau nggak salah penelitiannya ada di Bandung itu ya, jadi masih menilai efektivitas. Jadi akan dinilai tiap untuk kekebalan tubuh itu akan kadarnya akan bertahan berapa lama. Itu masih dalam penelitian, karena tidak menutup kemungkinan bisa saja nanti butuh booster berulang-ulang. Cuma untuk berapa durasi untuk melakukan kembali gitu ya. Untuk saat ini belum ada rekomendasi untuk booster yang apa, tapi untuk saat ini sudah ada keluar rekomendasi booster yang ketiga vaksinasi. Jadi harapannya kita teman-teman semua, BISTI semua bisa mengikuti booster yang ketiga, melengkapi. Tadi tujuannya adalah untuk memperkuat dan memperpanjang durasi kekebalan yang ada di tubuh kita. Begitu ya Mbak Evi ya. Dicatat itu ya BISTI ya. Gitu. Ya, sebelum vaksin dokter mau booster ini, apakah kita perlu nggak sih untuk meyakinkan diri mengecek dulu titer antibodi kita gitu? Ya.
Jadi sebenarnya itu tidak perlu dilakukan, ya tidak perlu dilakukan karena kekebalan tubuh sebenarnya tidak hanya dinilai dari satu parameter. Ya, jadi ada beberapa parameter itu, dan jadi satu parameter itu tidak menentukan dia akan mewakili semua kekebalan yang muncul akibat vaksin itu, ya. Jadi tidak perlu untuk dilakukan pemeriksaan titer antibodi dulu sebelum dilakukan booster gitu. Nah dokter, ini kan yang udah booster yang awal kita lebih ke lansia, kemudian sudah mulai di masyarakat. Masyarakat ini di dalamnya ada ibu hamil. Gimana dokter untuk ibu hamil ini? Aman nggak sih di booster dokter? Ya, jadi untuk vaksinasi ibu hamil, jadi ibu hamil ya. Jadi saya membaca dari CDC. CDC itu dia semacam badan penelitian di Amerika yang sudah melakukan penelitian pada 40.000 ibu hamil. Di situ meneliti tentang angka kejadian. Yang pertama adalah keguguran, ya. Yang kedua angka kejadian bayi kelahiran prematur, dan yang ketiga adalah angka kejadian bayi kecil masa kehamilan. Nah, dari 40.000 ibu hamil yang diteliti, ternyata itu tidak ada perbedaan antara ibu hamil yang mendapatkan vaksin dengan yang tidak mendapatkan vaksin. Jadi artinya vaksinasi COVID tidak menyebabkan keguguran, tidak menyebabkan prematur, dan tidak menyebabkan juga bayi kecil. Jadi kesimpulan dari penelitian itu aman ya, insya Allah ya dokter. Jadi justru mestinya ibu hamil karena kondisinya lebih rentan dapat perlindungan yang ekstra. Betul. Jadi ibu hamil itu masuk dalam komorbid untuk COVID. Jadi memang risiko untuk menjadi berat kalau terinfeksi. Nah, itu ya. Kalau jenis vaksinnya apa dokter yang disarankan atau harus ini gitu? Tidak. Jadi memang pokoknya yang selama vaksin itu aman buat ibu hamil boleh diberikan. Oke, dok. Nah, ini untuk ibu-ibu hamil yang belum booster, ayo nge-booster dulu. Nah, berarti kalau ibu hamil boleh, tidak ada masalah dong dokter untuk yang menyusui? Pastinya, malah itu justru harus dianjurkan, Mbak Evi. Karena apa? Karena kita tahu di ASI, ya, itu kan ada antibodi, ya, jadi antibodi. Jadi keuntungan ASI dibanding susu formula, tentunya dia memiliki antibodi yang dimiliki ibu untuk disalurkan ke bayinya, termasuk antibodi terhadap COVID itu. Jadi dia bisa menyalurkan antibodi yang didapat ibu terhadap COVID terhadap ibu. Wah, ini berarti gini dokter, kami bisa bikinkan sertifikat vaksin dong buat bayi. Karena bayinya udah ada, ini udah terimunisasi ya, betul ya. Jadi antibodi yang dimiliki ibu akan disalurkan melalui ASI ke bayinya, itu makanya kenapa kalau ibu menyusui sangat direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin COVID, karena supaya si bayi juga dapat kekebalan dari orang tuanya. Gitu. Luar biasa sekali ya dokter. Nah, kemudian untuk tadi ibu hamil, untuk yang pasien yang sebelumnya terkonfirmasi gimana dokter? Ya, jadi untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi, jadi rekomendasinya kalau gejalanya ringan atau tidak ada gejala, durasinya 1 bulan setelah sembuh, setelah dinyatakan sembuh atau setelah selesai isolasi mandiri. Tapi kalau gejala sedang atau gejala berat ditunda sampai 3 bulan setelah sembuh atau setelah selesai isolasi mandiri. Jadi sebenarnya ya tadi benar sudah mendapatkan kekebalan melalui penyakitnya, tapi kan jangkanya pendek nih dokter, jadi harus dikuatkan lagi. Tetap dikuatkan lagi. Nah, saat melakukan vaksin nih dokter, mereka nggak tahu kalau sebenarnya sedang positif gitu. Boleh aja dokter, nggak ada masalah. Jadi pokoknya tapi yakin bahwa mereka tidak lagi kontak ya. Ini karena takutnya nanti coba-coba aja, kemarin habis kontak erat, yang penting hari ini ada jadwal vaksin, ikut vaksin gitu ya. Yang penting dapat gitu, enggak ya dokter? Jadi ya itu nanti kan ada screeningnya juga ya. Jadi akan sebelum teman-teman dilakukan
vaksinasi tentu ada screening sebelumnya terkait dengan gejala-gejala COVID ya, komorbid yang ada ya, termasuk riwayat kontak juga ya. Kontak erat dengan sebelumnya. Oke. Kemudian dokter yang sering ditanyakan lagi, mau vaksin booster nih, karena kemarin udah lewat nih, udah 6 bulan dari vaksin kedua kan, udah merasa boleh vaksin yang lain-lain nih, ada vaksin flu, ada vaksin apa gitu. Jaraknya berapa lama sih dokter kalau mau vaksin dengan jenis lain? Jadi untuk antar vaksin, untuk rekomendasinya adalah 2 minggu paling cepat 2 minggu dengan vaksin yang lainnya. Jadi setelah vaksin COVID, vaksin lainnya maju mundur 2 minggu. 2 minggu ya. Jadi paling cepat 2 minggu setelah melakukan vaksinasi dengan jenis berbeda. Ya, betul. Jadi kalau ini COVID yang misalnya sebelumnya meningitis boleh Iya, ya? boleh. 2 minggu. Ya, jadi itu dokternya tentang booster. Kemudian beberapa masyarakat juga, ini kembali lagi mungkin ke atas ini ke sebelumnya. Jadi masyarakat selalu pengen itu ngeboosternya dengan jenisnya yang Pfizer, dokter. Maunya hanya Pfizer, nggak mau pokoknya begitu datang ada Pfizer nggak gitu. Ada Pfizer nggak mau kalau yang Astra, nggak mau yang Moderna itu. Kenapa itu? Nggak ngerti. Tapi juga gitu. Jadi kalau udah ada Pfizer nggak gitu. Kalau nggak ada Pfizer pulang. Gitu. Jadi ini juga kita harus ini dokter ya, harus terus edukasi ya dokter ya. Jadi prinsipnya apapun jenisnya ya, itu semuanya baik. Ya Mbak ya, semuanya baik ya. Tujuannya adalah untuk memperkuat tadi ya. Akan jauh lebih baik kalau Bapak kita dapat 3 vaksinasi dibanding hanya dengan 2, karena kita terlalu lama untuk menunggu dengan merek yang itu, akhirnya kita tidak melakukan vaksin, akhirnya nanti kekebalannya sempat kurang optimal ya. Jadi tujuan tadi membooster itu jadi kayak seperti gunung ini. Jadi pada saat kita vaksin dia ada puncak kekebalannya, nanti dia ada fasenya dia akan turun. Nah, pada saat turun inilah mulai waktunya di booster. Tujuannya adalah memperkuat lagi. Nah, kalau dia terlambat untuk membooster, dia akan kekebalannya akan lebih turun. Jadi dia punya kekebalan tapi tidak optimal. Jadi seperti itu. Jadi kalau seperti kita punya tadi petugas pemadam kebakaran yang tidak sering-sering dilatih, akhirnya tidak responnya tidak cepat. Akhirnya mungkin kebakarannya sudah terlanjur besar. Baru bisa memutuskan apa gitu. Jadi seperti itu. Jadi tetap ada kekebalan tapi tidak optimal jadinya kalau kita menunda booster itu. Jadi apapun mereknya sebaiknya tetap dilengkapi. Prinsipnya ada melengkapi vaksinasi setelah melakukan vaksin 1 dan 2, kemudian melakukan booster setelah 3 bulan dari dosis kedua. Oke. Kami itu sampai begini dokter, kadang-kadang nih ya, namanya di lapangan ini, begitu mereka bilang, oh jangan yang ini keras, ini enggak, yang ini keras. Jadi kadang-kadang kita sampai usil gitu ya, ngomong, Bu, nggak ada vaksin yang keras karena semua cair. Itu sampai kalau sudah ya Allah gitu ya, saat pelaksanaan ini yang keras, saya nggak mau yang keras, maunya yang ini yang biasa aja. Udah deh, kalau ibu mau yang keras justru nggak ada di sini. Semua vaksinnya cair. Nah, memang harus gitu, seperti itu kita menyikapinya. Jangan disikapi malah emosi ya. Tapi kalau lagi emosi dokter kena juga gitu. Kepancing juga. Ya. Karena mungkin edukasi mungkin yang diterima dari masyarakat itu, karena ada beberapa informasi, misinformasi yang diterima. Makanya harapannya teman-teman dinas kesehatan bisa membantu memfasilitasi informasi yang sebenarnya, yang benarnya. Karena kalau ternyata yang dapat informasi yang misnya, nah itu nanti akhirnya terutama yang ini, yang informasinya yang untuk masyarakat yang ini informasinya masih kurang dapat informasi itu, kurang terpapar informasi itu, yang akhirnya nanti dia bisa terbawa arus yang kemana nih itu. Iya, ya. Kalau kita lihat dari capaian vaksinasi 1-2 kita di Kota Balikpapan ini sudah sangat tinggi kan dokter, lebih dari 100% gitu. Sudah sangat luar biasa. Jadi kita tuh sangat mengapresiasi dengan masyarakat yang
ayo vaksin dan mau gitu. Nah, memang ini untuk kesempatan yang booster ini kita dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan udah sangat maksimal. Ayo, kalau mau vaksin gitu. Tinggal mungkin ya tadi mudah-mudahan yang hari ini kita bicarakan bisa menghapus keraguan-raguan, ketakutan masyarakat untuk melakukan booster. Jadi mulai dari ini kan sedikit dokter, kami tuh diinformasikan bahwa remaja sebenarnya sudah boleh di booster gitu. Tapi terkait dengan penginputan di aplikasi memang masih belum dirilis gitu. Jadi memang belum rilis, tapi sudah boleh gitu. Jadi kalau kami selalu bilang, ayo lengkapin mulai dari remaja sampai dengan lansia usia berapapun vaksin gitu, vaksin booster gitu kan udah begitu ya gitu. Memang harus informasi memang harus diulang-ulang terus seperti itu. Terlebih lagi, nah ini edaran yang baru kemarin dokter, udah boleh terbang tanpa PCR, tanpa antigen, gila sudah lengkap. Jadi memang itu salah satu keuntungannya kalau sudah mendapatkan vaksinasi ya itu. Tapi perlu diingat bahwa vaksinasi atau imunisasi kita memang tujuannya adalah untuk membentuk kekebalan ya. Tapi itu bukan berarti akan menjamin tidak terinfeksi. Ya, jadi teman-teman harapannya tetap menjaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, itu tetap harus dilakukan walaupun nanti tidak dilakukan pemeriksaan PCR atau antigen. Justru kalau tidak dilakukan pemeriksaan PCR antigen, harusnya prokes kita harus lebih ketat lagi ya. Karena kita tidak tahu orang yang duduk di sebelah kita seperti apa ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kok sudah divaksin, udah di booster kok tetap sakit dong? Itu dianya dokter. Itu yang juga bikin mereka ngapain di booster kalau masih sakit juga gitu. Jadi memang vaksinasi tadi dia tidak bisa mencegah 100% tidak terinfeksi, tapi kalau terinfeksi dia bisa mencegah mencegah kematian ya, yang kedua bisa mempercepat proses penyembuhannya. Karena apa? Dia sudah punya daya tahan tubuh ya. Nah, saya sering menganalogikan lagi seperti ini, Mbak. Jadi kayak kita punya vaksin itu kayak kita punya security di rumah. Kalau kita punya security ya, atau tidak punya security tapi tidak ada malingnya ya, kan sama-sama nggak ada yang kehilangan. Ada yang kehilangan. Sama juga tubuh juga seperti itu. Antara yang divaksin dengan yang tidak divaksin, kalau tidak ada infeksinya sama-sama sehat. Tapi akan berbeda kalau ada infeksinya, kalau ada malingnya. Kalau rumahnya kosong, tidak ada security, tidak ada barangnya, nggak ada security dan nggak ada barangnya, nggak ada yang kehilangan. Tidak, kalau dia ada yang jaga. Ada yang jaga, mungkin barangnya bisa habis semua. TV, bisa mungkin mesin cuci, semua. Atau justru orangnya bisa terbunuh sama malingnya ini. Betul. Ya, tapi berbeda kalau dia punya security. Nah, mungkin karena dia menangkap, wah ini ada nih, terus ada maling. Nah, mungkin yang bisa saja hilang, tapi mungkin barangnya nggak banyak. Mungkin hanya HP, ya, hanya laptop, yang kecil-kecil, nggak sampai yang mesin cuci, TV, jadi seperti itu. Ya, jadi memang, dengan kita ada security tidak bisa mencegah 100% kita tidak kemalingan, tidak. Betul. Tapi bisa mengurangi, ya paling tidak harapan pertama si maling tidak masuk karena melihat ada security-nya. Itu juga yang terjadi. Harapannya kalau dia terinfeksi, dia tidak jadi sakit. Harapan pertama. Tapi kalaupun jadi sakit, karena sudah punya kekebalan, dia proses penyembuhannya lebih cepat. Dan komplikasi yang terjadi itu bisa diminimalisir. Gitu. Nah, informasi sedikit di kondisi di rumah sakit saat ini, memang untuk penyakit yang parah, ya, yang sampai berat, yang butuh pakai alat bantu nafas, sebagian besar biasanya vaksinasinya belum divaksin atau vaksinasinya belum lengkap. Itu. Jadi ada beberapa pasien COVID yang sudah divaksin, sebagian besar memang untuk yang saat ini ya, sebagian besar dia gejalanya ringan. Lebih ringan daripada kejadian mungkin kita yang bulan Juli lalu. Nah, yang sekarang ini diperhatikan bahwa yang menjadi berat, yang butuh alat bantu nafas, ventilator, bahkan sampai meninggal itu dia belum divaksin atau vaksinnya belum lengkap. Jadi jangan ragu untuk melakukan vaksin. Memang vaksin tidak mencegah 100% tidak terinfeksi, tapi bisa mengurangi keparahan dari penyakitnya. Oke, ini mungkin yang terakhir pertanyaan dokter. Untuk
pasien HIV, boleh nggak dokter divaksin? Ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien dengan kondisi khusus, ya, pasien-pasien dengan HIV, dengan komorbid, dengan diabetes, ya, selama terkontrol itu boleh. Boleh ya. Jadi boleh selama terkontrol. Atau kalau memang ragu, bisa dikonsultasikan dengan dokter pribadinya. Prinsipnya, tapi untuk pasien-pasien yang terkontrol boleh, termasuk pasien kemoterapi, ya. Kemoterapi. Cuci darah juga dokter ya. Cuci darah harus. Ya, itu karena itu kondisi-kondisi komorbid, malah yang bisa memperberat kondisinya kalau tidak divaksin itu. Tapi persetujuan kondisinya tetap diserahkan kembali ke dokter yang merawat. Baik. Ya dokter, alhamdulillah ini udah kurang lebih 30 menit. Tidak terasa ya, Mbak Dewi. Iya, pengennya panjang lagi. Ya. Alhamdulillah udah kurang lebih 30 menit kita ngobrol tentang vaksinasi booster. Semoga bisa semakin menambah wawasan masyarakat tentang vaksinasi booster dan menyadari begitu pentingnya kita melakukan vaksinasi yang akhirnya kita bisa menciptakan herd immunity, betul-betul dokter ya. Jadi kalau masyarakat Kota Balikpapan semua udah vaksin, insya Allah herd immunity-nya terbentuk, dan yang paling penting kita bisa berdampingan hidup dengan COVID ini, lebih siap berdampingan hidup dengan si COVID ini, dengan kondisi yang lebih kuat lagi. Betul. Mungkin ada yang mau disampaikan dokter sebelum kita tutup acara pagi ini, ya, ngobrol pagi ini. Jadi buat Besti ya ini ya panggilannya ya, Besti. Kita ini Besti sehat ya, Besti sehat Kota Balikpapan. Jadi jangan ragu untuk melakukan vaksin ya. Jadi vaksin tujuannya adalah untuk membentuk kekebalan tubuh ya. Jadi yang murah dan aman. Ya, betul. Ya, jadi itu. Jadi bukan hanya murah, gratis. Iya, gratis ya. Jadi itu bisa dibandingkan dengan kalau umpama kita terinfeksi, itu ya, jadi lebih repot waktunya. Jadi vaksin itu adalah cara yang murah dan aman untuk sehat. Gitu. Iya. Oke dokter, terima kasih banyak dokter atas kesempatannya pagi ini, ngobrol-ngobrol pagi ini. Ya, sekali lagi semoga ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat Kota Balikpapan. Ya, sekali lagi masyarakat Kota Balikpapan, Besti Kota Balikpapan, jangan lupa untuk terus tetap melakukan vaksinasi, karena vaksinasi halal, aman, dan berkualitas. Kemudian vaksin yang ampuh harus ditunjang dengan protokol kesehatan yang tetap patuh. Betul ya dokter ya. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Evi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih teman-teman Besti ya.